Halo Sobat Jack Vision semuanya, dimanapun berada, semoga kabarnya baik ya. Kali ini kita lagi ada di program Jack Spot Mancing by Jack Vision. Jack Spot Mancing ini adalah program pionir di Indonesia yang berbicara tentang talk show mancing. Ini pasti udah banyak nih yang nunggu-nunggu. Jadi Sobat Jack Spot semua, stay tune terus ya bareng Rima di sini. Tapi sebelum kita mulai programnya, kita lihat dulu nih ada apa aja sih di Jack Shop. Yuk lihat dulu Kang Angga. Nah, terima kasih Mbak Rima. Sobat Jack Vision, kali ini kita ketemu di program Jack Shop. Nah, kita akan menawarkan diskon khusus untuk kalian semua selama program Jack Spot ini berlangsung. Caranya gampang banget. Hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Ayo, di order. Sambil nonton, sambil order, dapat tontonan, dapat barang yang keren-keren, dan diskon yang gede. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Cuman ada di program ini. Nah, balik lagi di Jack Spot Mancing. Yang pastinya di Jack Spot Mancing ini kita akan membahas mengenai topik-topik mancing yang menarik dan juga dengan bintang tamu yang keren-keren. Nah, di sini saya sedang ditemani dengan Bang John. Siapa sih yang nggak kenal Bang John? Di dunia permancingan itu nama Bang John udah dikenal banget dan menjadi salah satu sosok yang dikagumi banyak orang. Siapa sih sebenarnya Bang John? Bang John ini adalah komandannya komunitas Wild Jacks Army dan Wild Fishing Mania. Pastinya Sobat Jacks Vision semua udah tahu ya. Kalau Pak Yogi, nih Sobat Jack Vision juga pasti tahu ya sama Pak Yogi. Mungkin nextnya akan menemani saya untuk bercerita-cerita di podcast. Yang pasti Pak Yogi ini adalah orang di balik Jack Vision. Yuk kita langsung aja kenalan sama Bang John. Bang John, gimana kabarnya, sehat? Selamat malam rekan-rekan Jack Army dan juga rekan-rekan angler di seluruh Indonesia. Semangat malam. Kabar saya alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kabarnya baik. Kalau kesibukannya Bang John sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kesibukan sehari-hari saya itu bekerja di karyawan swasta ya, di Bank DBS Indonesia. Cuma beberapa tahun terakhir, sekitar 8 tahun terakhir saya aktif mancing, dan 4 tahun terakhir mulai serius menekuni olahraga mancing. Hobi mancing ini menurut saya keren banget. Mancing itu ternyata suatu pekerjaan yang menyenangkan. Jadi pekerjaan bukan hanya bank. Mancing itu juga jadi pekerjaan, dan pekerjaan yang menyenangkan. Ternyata mancing jadi pekerjaan yang menyenangkan katanya. Nih Bang John sibuk banget ya, tapi pokoknya Sobat Jacks jangan mau kalah dan tetap jaga kesehatan juga ya Bang John. Betul sekali. Nah kalau Pak Yogi, Kang Yogi, kadang mau bapak jadi agak kikuk ya, saya itu manggil bapak nggak enak. Pak De aja, Pak De. Pak De ya. Kalau menurut Sobat Jacks, nanti Kang Yogi ini enaknya dipanggil apa? Boleh ya request di komen buat nanti selanjutnya kita panggil apa. Gimana Kang Yogi? Kesibukannya sekarang apa nih Kang? Ya selama ini saya sibuk memikirkan karena saya dapat amanah dari yang punya gitu loh. Jadi saya ngelola Jack Vision, terus JV Production sama satu perusahaan perdagangan umumnya gitu. Saya diamanati bagaimana supaya produk Jack Vision ini diakui di nasional dan internasional, itu aja. Makanya kita siang malam terus memikirkan program-program yang cocok untuk dunia mancing. Karena sebetulnya saya bukan pemancing, tapi karena pekerjaan, jadi akhirnya saya harus tahu nih politiknya mancing seperti apa gitu loh.
bagaimana perkembangannya, bagaimana ininya. Nah, untung saya dipertemukan oleh Bang John yang sudah lebih lama mungkin ya mengenal perpancingan gitu. Itu mungkin bahkan sampai keluarga pun kita terlupakan gitu loh. Sibuk Ya betul mancing kan, ya. sibuk mancing ya, Jadi sibuk istri bikin pertama telur. jadi. Istri pertama betul Mancing. betul. Jadi nggak harusnya ya makanya waktu lebih banyak di kantor untuk Betul, mementingkan betul. program-program bagaimana memajukan Jack Vision ini. Nah, yang paling susah itu bagaimana menyeragamkan atau menselaraskan dengan pemancing-pemancing lama. Kalau pemancing yang baru itu saya pikir lebih mudah mungkin ya Bang John ya. Nah, Bang Lebih John welcome. betul. Bang John ini punya kekuatan dari yang lama dan yang baru gitu. Duh, gitu Sobat Jax. Jadi Pak Yogi banyak kesibukan juga ya, sama seperti Bang John. Pokoknya harus jaga kesehatan nih, akang-akang. Nah, seperti yang Sobat Jax tunggu-tunggu, kita sebenarnya akan sharing dengan Bang John. Bang John, denger-dengar Bang John lagi menyiapkan sesuatu. Kita boleh tahu nggak nih lagi menyiapkan apa nih sesuatunya itu? Oh iya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, sebelumnya ada satu pekerjaan selain pekerjaan saya yang asli di bank, saya menekuni hobi mancing yang ternyata itu menyenangkan. Akhirnya terbesitlah sebuah ide untuk gimana sih meramaikan dunia permancingan. Saya melihatnya peluangnya seperti ini awalnya. 3 tahun terakhir kita kan dilanda pandemi ya. Iya betul. Nah, sehingga akibat dari pandemi tersebut sedikit banyak bukan hanya berpengaruh terhadap produsen alat pancing, tapi juga secara umum seluruh bisnis yang ada di Indonesia, terutama perbankan. Dampak yang dialami oleh perbankan juga sangat fatal gitu, sehingga saya harus mengurangi jumlah sales, saya juga harus memotong budget promosi gitu. Nah, saya tidak bicara tentang bagaimana sih meningkatkan pekerjaan saya yang asli di perbankan, tapi saya lagi coba menginisiasi di bisnis saya, di hobi mancing ini ada sesuatu yang keren, yang bisa menjadi momentum untuk semua angler dan produsen bangkit secara bersamaan. Yes, Dan keren produsen-produsen ini bersatu, tentunya dengan disupport oleh para pemancing-pemancing, di mana pemancing-pemancing itu ada di aliansi-aliansi komunitas-komunitas. Nah, dari momentum inilah saya ciptakan sebuah turnamen yang kelak menjadi trigger untuk dunia permancingan itu bangkit lagi. Oke. Gitu. Nah. Jadi kita kemas suatu turnamen. Oke, nama turnamennya tuh apa biar Bang John yang sebutkan? Ya, awal turnamennya sebetulnya kita mau bawa nama liga kayak yang di Amerika sana gitu. Oh, ya. iya. Ada liga bass fishing, ada liga apa. Saya juga lagi cari nama yang ideal yang disebutnya enak. Tadinya kita kepikir singkatan, cuma kalau singkatannya kayaknya nyebutnya susah. Akhirnya saya konsep lah. Pertama pastinya karena ini membangkitkan dunia mancing Indonesia, saya pasti bawa nama Indonesia dulu sebagai negara kita. Betul. Indonesia, terus mancing, fishing. Jadi Indonesia Fishing Turnamen. Disingkat jadi Indofish. Indofish pakai T ya, Sobat Jax. Nah, kalau Kang Yogi sendiri, ini kali pertama juga ada di turnamen seperti ini. Ya, kalau pameran udah beberapa kali lah, termasuk pameran yang diadakan oleh Bang John pun pernah di Pancawati. Nah, kita support acara ini memang sesuai dengan misi kita, itu bagaimana meramaikan atau menghidupkan perpancingan di Indonesia dan mempersatukan antara komunitas lah ya, komunitas. Nah, kita seyogianya para produsen itu saling bergandeng tangan untuk memajukan perpancingan di Indonesia. Nah, itu tujuannya. Makanya kita support penuh. Kebetulan Bang John bawa konsepnya ke kita dan kita cocok dengan apa yang misi kita
untuk ke depannya untuk meramaikan. Mungkin saya berharap bahwa event ini terus berkelanjutan ya Bang John ya dari tiap tahun. Amin. sambil lihat lagi ke depan perkembangannya seperti apa itu mungkin. Nih keren banget kan Sobat Jax, dan ini tuh terbuka untuk umum Bang Jan. Terbuka untuk umum. Ini terbuka untuk umum dengan visi misi yang segitu keren ya. Ini Sobat Jax harus banget support kegiatan ini. Ini kalau misalnya mau digali lebih dalam nih, aku jadi penasaran sebenarnya konsep formatnya itu seperti apa sih Bang John? Format awalnya waktu itu kita mau bikin turnamen yang acuannya tentunya ke luar negeri ya. Kenapa sih di luar negeri itu industri mancing itu hidup banget gitu, dan bahkan satu turnamen bisa men-trigger muncul turnamen-turnamen lainnya. Yes. Sehingga di sana pasarnya itu, marketnya itu udah kecipta, udah kebentuk. Iya. Dengan maraknya turnamen, dengan sendirinya market terbuka. Nah, tinggal tuh setiap produk marketingnya yang perang di lapangan. Karena marketnya udah terbuka. Kalau di Indonesia kan kayak vakum. Jadi nggak ada satu momen turnamen yang bisa menjadi acuan sehingga memunculkan market baru. Jadi disitulah ide awal saya mau bikin turnamen, tujuannya adalah ke arah itu. Oke, sejauh ini antusiasme dari calon peserta sendiri tuh kayak gimana nih Bang John? Mengenai antusias, tentu saja kita bicara dua faktor. Ya. Karena turnamen ini melibatkan pertama produsen sebagai pemilik alat pancing, kemudian ada komunitas. Komunitas adalah barisan kelompok para pemancing. Nah, kesulitan saya awal adalah menentukan apakah turnamen ini konsepnya untuk produsen top atau komunitas. Tentu saja dilema dua segmen yang ingin saya tuju itu harus saya putuskan dengan pertimbangan dan masukan dari para produsen sendiri. Saya sempat datang ke Jack Vision, sharing ke Om Yogi, gimana ya konsepnya enaknya, apakah mau kita bawa produsen atau komunitas. Saya juga datangi teman-teman yang lain yang saya anggap mentor saya di dunia mancing. Kemudian muncullah satu benang merah yang mengatakan kedua-duanya aja sekalian John gitu. Jadi produsennya juga ikut, terus komunitas juga terlibat, sehingga jika dikemas dengan baik ada emosional antara komunitas dengan produsen. Masing-masing tentu saja akan mencoba untuk menjadi pemenang, itu satu. Challenge lain buat produsen adalah ajang ini momentum buat mereka untuk mengetahui strengths and weakness-nya mereka, produk-produk mereka. Dari sisi komunitas, untuk bisa menjadikan salah satu personil komunitasnya menjadi man of the match. Gitu. Gila, keren banget ya. Ini udah berapa lama Pak Yogi kira-kira diskusi soal turnamen ini, Pak Yogi dan Bang John? Hampir setahun lalu. Setahun yang lalu kita. Iya. Mateng banget ya betul, berarti. setahun lalu. Jadi kerangkanya baru terbentuk sekitar 3 bulan yang lalu ya. Itu baru kerangkanya, terus tujuan utamanya juga udah dapat. Nah, tinggal saya dari pihak produsen mengajak rekan-rekan produsen sesama, ayo kita dukung. Ini bukan hanya milik Jack Vision sebetulnya. Betul. Justru ini milik bersama. Bagaimana perpancingan di Indonesia bisa hidup? Kalau tidak hidup, kita mau seorang produsen mau jual kemana gitu. Yeah, itu aja kalau dari kita. Nah, ketika sudah rangkanya terbentuk, terus kita bentuk panitia juga, ya kita support apa yang diinginkan Bang John dan rekan-rekannya gitu loh. Untuk apa tujuan yang utama itu aja sebetulnya. Tujuannya jauh dan jangka panjang. Betul, ya. jangka panjang. Justru yang diharapkan dari turnamen ini Jack Vision, kita tuh mengharapkan semangat bangkitnya dunia permancingan. Karena udah 3 tahun itu vakum ya. Entah produsen maupun penggiat mancing itu sendiri juga terhambat ya Bang. Nah, sebenarnya kan ini kegiatan yang baru pertama kali di Indonesia. Momennya itu untuk
tersirat gitu bikin kegiatan kayak gini tuh kapan ya Bang John? Tepatnya? Tepatnya waktu itu pas usai dari event Kopdar Angler di Pancawati, aspirasi dari para peserta yang waktu Kopdar di Pancawati itu meminta agar diadakan kembali Kopdar Angler di Pancawati kedua. Cuma saya pikir konteksnya Kopdar itu sudah ketinggalan zaman gitu. Karena Kopdar bisa diadakan oleh siapa saja. Mau komunitas, antar komunitas, mereka ngadain Kopdar. Kopdar itu kopi bareng ya, sambil mancing bareng. Itu bisa toh gitu. Tapi tentang turnamen saya pikir kayaknya nih ide yang sangat provokatif kan gitu. Betul. Keren kan kalau saya sebagai pemancing, saya menempatkan diri saya sebagai pemancing nih, bukan produsen. Dan saya sebagai seorang karyawan swasta, banker. Kayaknya ngelihat nih seru kali ya kalau kita nyaksiin para produsen, para pemegang merek saling bertanding mancing. Iya. Jadi untuk menentukan siapa sih the bestnya di Indonesia ini yang menjadi juara. Tapi turnamen ini tentu saja kita nggak mencoba untuk memunculkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik. Tidak. Cuma dari sisi saya sebagai penikmat dari merek-merek yang ada di Indonesia, cuma merasa kayaknya harus diadain. Mereka tuh para produsen perang gitu, langsung mancing, disaksikan jutaan mata melalui media-media sosial. Betul. Kan seru banget gitu. Ini jadi challenging tersendiri ya. Pasti sebagai produsen juga kayak ada hal yang wah gila nih, gue tanding langsung sama saingan gitu. Terus uniknya di turnamen ini karena ini bukan Kopdar ya, beda konteksnya. Tadi saya bilang ini kan turnamen. Nah, turnamen itu kita bicara satu konsep di mana mancing ini tidak hanya dilakukan satu hari. Kalau Kopdar kan cuma sehari, itu selesai. Tapi kalau turnamen kita bicara kontinuitas. Jadi habis turnamen pertama dilanjutkan dengan turnamen minggu kedua, minggu ketiga, sampai final di minggu keempat. Nah, konsep regulasi yang kita terapkan adalah kita mancing itu dengan sistem poin, dengan target ikan yang sudah kita tetapkan tentunya. Jadi pokoknya dengan penilaian yang terukur gitu ya. Nah, kalau misalnya Bang John udah ada diskusi dengan tokoh-tokoh mancing lain nggak sebenarnya untuk kegiatan ini? Dari awal saya bentuk itu sebetulnya saya juga membuat event ini tentunya atas dari dorongan produsen-produsen, teman-teman komunitas gitu. Lalu setelah saya waktu itu saya sempat nanya juga sih ke orang-orang yang mendorong itu, kenapa sih konsepnya disodorinnya ke gua? Mereka bilang gini, lu orangnya soalnya nekatan John, lu nggak ada takutnya gitu. Ya, saya pikir ya udah kalau amanah itu diberikan ke saya coba untuk jalankan gitu dengan keterbatasan sumber daya manusia yang saya miliki. Nah, awal tentunya kalau mengadakan turnamen itu yang terbersit di otak saya pertama adalah siapa sih satu produsen yang berani membackup, karena kan biayanya nggak kecil. Betul. Rata-rata kita tahu ya di dalam dunia permancingan ini sponsor produsen itu kalau mensponsori event pasti ngasihnya bentuknya barang. Sedangkan yang saya perlukan adalah uang tunai untuk menyiapkan hadiahnya dulu. Betul. Ya, saya pikir saya berpikir Jack Vision waktu itu visinya saya udah jelas, saya tahu banget visinya Jack Vision, yaitu bagaimana sih kita memproduksi alat pancing tapi dengan tidak melupakan kontribusi kita terhadap masyarakat di lingkungan tempat kita melakukan aktivitas mancing. Maka saya sodorkan konsep ini ke Jack Vision. Lalu Jack Vision go ahead. Tapi saya butuh dananya gede loh. Sama Jack Vision, nggak ada masalah, kita akan support. Nah, setelah saya mendapatkan dukungan penuh berupa uang tunai yang saya gunakan untuk maju, baru konsep sponsor kedua terbesar saya tawarkan kepada produsen-produsen lain. Itu aja. Kayak gitu ya sih sebenarnya Pak Yogi. Kalau dilihat-lihat dari event ini,
kayaknya akan ada dampak iya. positif. Kalau Betul. boleh tahu dampak apa aja sih kira-kira? Ya, yang pasti selain mempersatukan para produsen dan pemancing ya tentunya untuk menaikkan pariwisata di kita, pariwisata. Selain itu juga kita membantu juga kan kita memang konsen di ada membantu para tekong jadi dia bisa terbantu kehidupannya. Terus ketika kita mengadakan suatu acara di suatu tempat, bagaimana tempat itu juga jadi hidup perekonomiannya semuanya gitu. Nah, yang paling penting kita itu memang ada satu program dari Jack Vision itu bagaimana mengenalkan destinasi spot mancing jadi pariwisata. Jadi kita akhirnya larinya ke sana, pengennya supaya ketika tempat destinasi mancingnya itu, spot mancing itu belum pernah didatangin oleh para pemancing, begitu didatangin semua pemancing langsung banyak yang datang. Nah, berarti sebetulnya harusnya dari pihak pariwisata juga bisa dijadiin satu andalan juga gitu loh, bahwa spot mancing atau permancingan ini bisa dijadiin bahan buat meningkatkan pariwisata, peningkatan ekonomi lokal, ya, terus secara pariwisata, betul. Pasti kan itu secara otomatis karena kegiatan turnamen ini long term, penginapan, terus secara makan kita nggak mungkin nggak makan dong, pasti secara kuliner itu juga akan meningkat dan pastinya diliput media juga ya. Ada satu daerah yang di Kuningan yang kita bina dari awal. Kita mendatangkan kita mancing ke sana, akhirnya banyak pemancing datang ke sana. Yang tadinya dia tidak punya perahu jadi punya perahu, bahkan yang lebih surprise-nya lagi karena banyak pemancing dari sana yang terekspos sama Jack Vision ini, hingga dia bisa membangun rumah. Wow, keren banget ya. Nah, itu kan dampak dari secara perekonomian, padahal awalnya cuma mancing ya. Betul. Diskusinya mulai berat nih, Jack Vision, Sobat Jack ya. Jadi ternyata cuman karena mancing tuh tidak bisa dikatakan cuman. Karena mancing bisa meningkatkan ekonomi, bisa meningkatkan pariwisata. Nah, kalau misalnya dikomparasi dengan luar negeri nih, kurang lebih kayak gimana ya permancingan kita itu, Bang John? Sebetulnya perputaran uang di bisnis mancing ini di Indonesia itu masih kecil banget, nggak sampai 1% dari perputaran ekonomi di Indonesia. Artinya potensi untuk dikembangkannya supaya meningkat lebih tinggi lagi besar banget. Potensinya besar ya? Kalau di Amerika sana, di luar negeri, entah di Thailand atau di Malaysia, itu malah sudah bisa menciptakan market sehingga perputaran uangnya jadi lebih besar. Iya, kalau denger-denger nih, karena di Amerika, di Eropa itu sampai triliunan ya perputarannya. Betul. Nah, sebagai pembisnis nih, tanggapan Pak Yogi seperti ini gimana ya? Kira-kira kedepannya Jack Vision, apakah turnamen ini jadi rutinitas dilakukan? Ya, kalau saya berharap ya berkesinambungan itu, hingga kayak kita bercontoh dari otomotif kayak F1 gitu loh. Jadi terus kan dari tahun ke tahun ada ini pun pengen seperti itu. Apalagi kalau sudah didukung oleh pemerintah. Ya kalau pemerintah balik lagi kan, bagaimana mendatangkan devisa yang lebih besar ke kita. Jadi apalagi sekarang Menteri Sandiaga Uno lagi gencarnya gitu ya tentang pariwisata, dan sudah ada sportnya gitu loh, sport mancing, ada sport bahari, udah ada kan sportnya nih gitu loh. Bahkan mungkin nanti kesananya kita ada program ada jelajah Indonesia lah, kalau ininya untuk bagaimana mengcombine antara mancing dan pariwisata gitu loh. Gitu. Pokoknya mancing itu kita bikin tagline sesuatu yang menyenangkan. Betul, yang menyenangkan. Nah justru di ajang eventnya Bang John ini nih, bagaimana menyatukan nih, kita membentuk pasar, makanya kita produsen saling bergandeng tangan bagaimana memajukannya itu gitu loh, supaya ini bahkan sebetulnya banyak merek-merek
luar negeri, perusahaan-perusahaan pancingan luar negeri itu bikin kontennya itu di Indonesia. Wah. Karena ikannya komplit. Iya. Iya ya, kita kan dari laut segala rupa Betul. banyak. Kita negara kepulauan loh. Betul, bahkan kita sempat ngobrol juga bahwa di Jawa itu yang ekspor ikan terbanyak ya. Betul, kemarin betul, itu kemarin. sempat secara ekonomi itu jadi naik juga Betul, gara-gara betul. mancing Betul, tuh. betul. Nah, Sobat Jack, semoga dunia mancing di Indonesia dapat berkembang seperti itu ya, Betul, Pak. betul. Seperti di Eropa gitu dan lain sebagainya. Tapi pastinya ini perlu banget dukungan dari Sobat Jax. Jadi Sobat Jax jangan ragu buat belanja, dicek dong di Jax Vision ada apa aja. Nah, kalau dari visi misi tadi, mungkin kan emang udah sangat jelas ya visi misi Jax Vision ini tuh beda banget nih. Sebenarnya Rima tuh jadi penasaran. Tadi juga visi misi dari turnamen ini sudah disampaikan dan ada hadiah katanya. Betul. Ya. Pengen banget ngebahas, tapi mungkin kita ngebahasnya nanti ya. Jangan kemana-mana dulu, Bang John jangan dijawab dulu karena kita mau lihat dulu segmen berikutnya. Nanti kita akan masuk di segmen berikutnya dan kita mau lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, teman-teman, saat ini saya lagi megang joran Piccolo Forte, joran light jigging yang lagi ramai banget dipesan orang. Cepetan di order, mumpung lagi diskon, cuma di program ini aja. Joran Piccolo Forte. Bisa langsung hubungi saya di nomor WhatsApp yang tercantum, ya. Cepetan dimanfaatin diskonnya di program Jack Shop selama program Jackpot berlangsung. Cuman hari ini aja, ya. Kita balik lagi di Jack Sport Mancing by Jax Vision. Sebenarnya tadi udah mulai anget nih kita ngobrol-ngobrol soal antusias hadiah. Jadi gimana nih Bang John? Kira-kira ada hadiah apa aja sebenarnya di turnamen ini? Tentunya kalau kita udah bicara turnamen, kita udah pasti bicara tentang hadiah yang mesti kita siapkan. Betul. Alhamdulillah, seperti di awal saya bilang tadi, karena saya mendapat dukungan penuh dan dukungan yang luar biasa dari produsen alat pancing Jack Vision, saya sudah menyiapkan hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Itu dikasih bocoran nggak nih? Boleh. Kalau untuk hadiahnya yang tentu saja di luar alat pancing ya, itu satu unit motor buat juara Wow. satu. Sobat Jax, hadiahnya motor. Hai, kita jalan-jalan nanti bonceng Rima ya. Nah, kalau buat ini peserta sendiri, kalau boleh tahu pesertanya sekarang yang terdaftar udah ada berapa nih? Peserta, karena di sini kita bicara Komunitas? produsen dan komunitas. Betul. Kita bicara klub ya. Oke. Jadi klub yang sudah masuk saat ini ada 30 klub. Target kami sebenarnya 40 klub. Jadi kurang 10 klub Kurang lagi. 10 klub lagi. Tapi saya percaya yang menyaksikan ini di media sosial sebenarnya masih baru lirik-lirik. Saya prediksi puncaknya nanti pas habis lebaran baru mereka pada rebutan untuk ikut. Tapi sayangnya pada saat nanti pendaftaran habis lebaran tentu saja ada resiko. Betul. Resiko yang dari panitia adalah tidak bisa menyiapkan jersey turnamen yang sesuai dengan ukuran mereka. Oke. Terus selain hadiah motor tadi, kita juga sudah siapkan juga. Jadi peserta ini yang ikut benar-benar saya istimewakan banget, saya manjain banget. Jika mereka nggak menang, nggak jadi juara satu, nggak dapetin motor, kita masih sediakan door prize dari para sponsor-sponsor pendukung seperti alat-alat pancing, sampai nanti ada grand prize-nya yaitu 1 unit kayak. Wow. Jadi kalau gimana kayak gini, hadiahnya banyak banget ya. Ini pasti antusiasnya maksudnya udah hampir memenuhi kuotanya ya. Ya. Dari 40 udah 30. Tanggapannya sebagai produsen gimana nih Pak Yogi? Ya, memang sih kita sih berharap lebih banyak gitu. Tapi mungkin fasilitas juga ya kita terbatas karena perahu juga. Perahu juga. Kalau turnamen di satu ini tuh penyediaan perahunya juga harus diperhitungkan. Jadi, Sebenarnya yang tersedia sih banyak ya, Om. Betul. 50 unit ada. Betul. Cuma yang worth it 40 40 lah ya. Kita kan udah melakukan survei juga. Kita ngasih satu kendaraan motor sama Door prize door kayak. prize-nya ini kayak itu sebetulnya ada tujuannya juga. Kalau kayak itu pengen mempopulerkan lah kayak mancing pakai kayak itu seperti apa, karena ada Keren rekan banget. kita
ada Menarik, ya? rekan kita juga sebagai importir kayak di situ gitu loh. Nah, apapun yang kita jalani selalu kita kait-kaitkan dengan rekan-rekan pemancing juga. Kalau gitu. dipikir-pikir, Jack Vision nggak egois banget ya. Iya, betul. Walaupun dia yang mensponsor Betul. dana paling besar, tapi dia masih mikirin produsen lain. Produsen lain. Ya, ada yang produksi kayak, Iya. gimana supaya kayak bisa menjadi populer di Betul. kalangan mancing. Betul. Dan enaknya kalau mancing pakai kayak, kaki nggak nepak tanah. Iya betul. Ya naik kayak. Ya, iya, naik Naik kayak, kayak, betul. Nggak embes. Iya. Itulah program kita. Jadi kita tidak pernah takut dengan pasar kita terebut gitu loh dalam produsen. Nanti pasar akan membelah sendiri, mana yang bisa milih sendiri gitu loh. Yang terpenting adalah bagaimana kita para produsen, ayo maju ini perpancingan di kita. Nah, selain itu juga kita ngangkat teman-teman angler ini banyak yang home industry gitu loh. Kami ada beberapa kayak lur-lur ya gitu yang home industry kita angkat juga daripada kita ngambil dari produk luar gitu loh. Nah, itu yang Jadi memberdayakan semua yang ada di Indonesia, Betul, lebih tepatnya betul, gitu betul, ya Pak Yogi. betul. Ini kan jadi menarik juga, pesertanya udah ada 30 klub. Ya. Terjauh dari mana nih Bang John? Kalau untuk peserta, memang saya akui kendala yang dihadapi para calon peserta untuk partisipasi di event ini pasti terletak dari konsep turnamennya yang ada 4 kali pertandingan itu. Betul. Oh, oke. Andai saya adakan 1 hari, turnamen 1 hari, tentu bagi peserta yang ada di luar kota bahkan atau di luar negeri, mereka pasti bisa ikut. Ya. Karena tentu saja kos yang dikeluarkan untuk tinggal menginap di selama pertandingan ya lebih murah. Ya. Nah, kalau ini kan continue. Continue, ya. Jadi minggu 1, minggu kedua, minggu 3, mereka tentu udah harus berpikir spend money gitu kan, wah yang besar banget. Akhirnya peserta-peserta yang dari luar kota hanya minta bantuan ke panitia, gue mau ikut dong, tapi gue nggak bisa kesana tentunya selama 1 bulan penuh. Bantu gue dong untuk dapetin komunitas lokal. Jadi panitia menjembatani. Ada beberapa yang udah berhasil kita pertemukan Ya. antara komunitas dengan si produsen luar kota ini. Nah, disitulah saya bilang tadi, untungnya si produsen ikut di event Indofish ini adalah menemukan komunitas-komunitas yang nantinya akan loyal atau menjadi supporter produk mereka. Sebetulnya itu. Jadi win-win solution Betul, lah betul, ya Pak Yogi. betul. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan besar ya buat saya. Sebenarnya kalau turnamen kayak gini ada cewek nggak sih Bang John atau Pak Yogi? harusnya yang ada sering lah, jawab? harusnya ada. Kalau nggak salah ada ya, Mas Bang Jun ya. Jadi kita tahu pemancingan itu memang pertumbuhannya pesat. Walaupun perputaran uangnya di Indonesia belum sampai triliunan seperti di luar negeri, tapi potensi ke arah sana tuh ada. Ya tentunya dengan munculnya salah satu event Indofish ini. Next time mungkin kita bisa kemas lebih menarik lagi dengan lebih banyak lagi ladies angler, pemancing wanita. Insya Allah nanti di event Indofish pertama tahun 2022 ini akan muncul lady angler yang luar biasa. Lady angler. Tapi rahasia, saya nggak bisa sebutin namanya. Rahasia. Jadi kalau mau tahu penasaran. siapa ladies anglernya, datang dan ikut. Datang dan ikut ya. Iya. Nah, kalau sejauh ini persentase pemancing perempuan tuh ya cewek berapa sih dibandingkan laki-laki? Karena jarang banget ya perasaan mendengar cewek mancing gitu. Gimana ya? Atau ada cerita atau mungkin kisah-kisah yang bisa diceritakan sama Sobat Jax? Penasaran kan pasti? Gimana Bang John? Gimana Bang John? Om Yuki yang jawab kalau cewek. Ini Waduh, nanti istri di rumah marah nih katanya. Gimana nih? Jadi Bang? saya jawab dulu. Oke. Persentase untuk pemancing cowok sama cewek tentu Mas, kalau saya prediksi atau perkirakan dalam persentase masih 80-20%. 80-20 ya? Iya. Tapi tentunya dengan kendala-kendala dari si ladies angler itu ya. Ya kan kalau pemancing itu kan kalau dia udah bersuami tentu pasti ada keterbatasan waktu. Itu aja Iya. penyebabnya. Ya Benar. sangat berbeda lah sama perkembangan permancingan di luar negeri. Kalau di luar negeri mungkin bisa
50-50 ya mungkin ya. Apalagi di fly gitu loh, udah trennya udah banyak perempuan. Jadi ada ini. Kalau di kita paling beberapa lah ya, nggak pernah gitu. Tapi mungkin ada yang lucu di Vimeo di pemancingan Indonesia itu, kalau yang cowok ada istilah pemancing takut istri. Tapi kalau di cewek, cewek yang mancing nih nggak ada loh. Istri pemancing cewek takut suami. Ya dia pasti berani karena boleh. Kalau laki-laki alat pancing mahal, bohong nih. Siapa nih yang suka bohong sama istrinya harga pancing? Jadi ngomong tahu aja dia. Iya kan? Itu fakta-fakta ya di lapangan kan. Nih aku kamu tahu sih. Iya, pernah kejadian jadi tersindir loh. Jadi tersindir. Coba Sobat Jax yang pernah bohong juga boleh komen soal permancingan sama istri bohong, suami-suami takut istri jangan-jangan ya. Jadi penasaran nih. Jadi itu bisa membuktikan bahwa jenderalnya di rumah itu adalah istri. Iya. Bukan seorang laki-laki. Dia jadi penasaran nih, kira-kira apakah terchallenging nggak untuk meningkatkan persentase cewek-cewek di dunia permancingan? Ya pastilah. Dengan ini juga kan harus harus seimbang lah gitu lah ya. Cuman tapi kebanyakan mungkin Bang John kalau saya lihat itu kalau di pemancingan antara perusahaan tuh banyak perempuan. Banyak. Bahkan mereka udah bisa belusukan ke semua spot mancing di luar kota dan di luar negeri. Oh iya? Iya. Jadi ada satu pemancing cewek wanita ya, ladies angler yang hari ini saya lihat dia ada di Kalimantan. Minggu berikutnya saya lihat dia sudah ada di Papua. Gila, luar biasa. Gila, jadi karena mungkin persentasenya itu terbatas, jadi ketika ada shining banget gitu ya di antara bersinar berpijar banget. Betul, apalagi pemanis kan kayak kayaknya cewek. harus dimulai sama hostnya nih ikut mancing. Jadi harus mengenal juga nih pemancingan nih. Tertantang juga saya jadi harus belajar mancing nih ya. Kalau Bang John sendiri sebenarnya teknik yang suka tuh apa Bang kalau dimancing? Ini saya paling suka kalau dibicarain teknik nih. Nah, yang ini kan beda-beda. Jadi katanya di dunia mancing itu meskipun tekniknya macam-macam Sobat Jax, jadi ada beberapa orang yang suka satu teknik tertentu. Jadi kalau saya bicara teknik yang saya sukai itu tentu saja yang ada adrenalin. Ada adrenalin. Jadi adrenalinnya tuh kepacu. Itu teknik popping sama casting. Itu yang saya suka. Sama casting. Kalau Pak Yogi apa Pak Yogi? Sama ya. Kalau popping sama casting ini lebih memacu adrenalinnya tuh kenapa sih? Kalau buat Bang John dulu deh. Karena kan udah lama nih Bang John di dunia mancing tapi memilih teknik tersebut dibandingkan teknik-teknik yang lain. Kalau saya suka teknik popping itu mulanya adalah karena itu tadi saya bilang ada adrenalinnya. Jadi kagetnya itu luar biasa. Jadi bayangin aja pada saat kita lagi mancing, kita lempar mainan artificial lure di atas air sambil kita tarik-tarik, kemudian buar disamber ikan gitu. Nah itu adrenalinnya, waduh udah kaget, exciting banget gitu. Iya kan? Iya. Jadi itu nggak pernah terbayang kalau ikan yang paling luar biasa tuh versi Bang John apa? Kalau Bang Yogi apa? Yang dapat yang paling sampai sekarang tuh momentum banget waktu gue kita di Papua. Gila mancing sampai ke Papua. Itu kita pertama Sengaja panasin dia panas dulu. Gini dulu nih. Saya ngeliat Om Yogi lucu banget. Kenapa? Yang waktu strike GT. Ini ya jadi bentar. Itu sampai muter-muter perahu, habis ikannya air berhasil naik, dia terbaring di ujung perahu sambil Om John, saya nyerah dulu, tar dulu. Enggak kan kabur tapi ikannya kalau kayak gitu. Enggak, yang ada yang saya putus ada yang saya putus itu ketika nggak tahu bobara atau apa namanya? Kayak dogi deh. Dogi. Nah, sengaja si kameramen dia bilang, "Pak, itunya Pak
draftnya kendorin enggak. Saya pengen nyobain. Jadi si kapal ini sampai putar gini. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah, baru putus. John lempar lagi, baru dia dapat dogi. Ternyata dogi. Jadi kita menyimpulkan ikan yang tadi larinya super dahsyat itu betul. dogi. Itu berapa kilo emang ikannya? Sebenarnya kita bukan, kalau tentang ikan itu bukan masalah kita besarannya ya. Jadi momentumnya dia pada saat nyamber artificial lure itu tadi sama tarikannya. Sampai yang tarikan dogi itu saya dapat saking kerasnya, cepatnya ikan itu lari, sarung tangan saya itu sampai belah. Kok bisa? Karena kegesek benang tadi. Ya, gesek dogi dog tutut tuna itu kan kenceng banget lari. Dogi dog tutuna. Jadi ya. saya simpulkan ikan popping yang saya suka kalau dari teknik popping adalah GT sama tenggiri dan dogi. Ya, waktu di Papua kita mancing gitu, hari pertama kita sama orang asli sana namanya Pak Ayub yang kita tinggal lempar aja sebetulnya. Jadi dia udah tahu ada ikan di sana, gitu. Kita berlomba-lomba itu. Itu berapa hari di Papua? Lempar sana. Itu ikan udah nunggu tuh Pak Yogi. Lempar. Berapa hari di Papua? Seminggu adalah. 10 hari sih, mancingnya tapi seminggu. Mancingnya seminggu. Ya. Cuman itu jadi momentum yang berkesan ya. Itu kalau kita bicara saltwater, air asin, laut. Tapi kan turnamen yang mau kita adakan ini kan di freshwater. Iya. Di danau. Ngomong-ngomong kita belum spill nih, kita belum kasih tahu lokasinya. Mungkin aku menyerahkan untuk Bang John kasih tahu lokasi turnamennya itu di mana, Bang John? Untuk lokasi Indofish tahun 2022 ini bertempat di Waduk Saguling. Kenapa saya pilih Waduk Saguling? Karena dari sekian banyaknya waduk yang ada di Jawa Barat, seperti Waduk Jati Gede, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, jatuh pilihan ke Waduk Saguling. Pertama karena ada historinya juga ya. Yang pertama itu lokasinya tuan rumahnya banget si Jack Vision ini, dekat dengan Saguling. Terus waduk-waduk lainnya yang terutama Cirata belum memungkinkan karena saking banyaknya eceng gondok. Ya, tertutup lahannya. Masih tertutup lahannya. Gitu. Sama ini mungkin perahu mungkin ya. Perahunya lebih banyak ya. Perahu lebih banyak di Cirata sebetulnya. Dan secara area luasnya lebih luas Cirata. Potensi untuk turnamen di Cirata bahkan bisa melebihi jumlah perahu yang ada di Waduk Saguling sebetulnya. Hanya saja saat ini kondisi Waduk Cirata itu tertutup dengan eceng. Tidak memungkinkan. Jadi balik lagi ke kuota nih. Karena sekarang udah terdaftar 30 dan kuota yang diharapkan 40. Ya. Kalau misalnya 40 ini full, apakah memungkinkan ditambah atau sifatnya kuota? Jadi siapa cepat dia dapat nih? Nah, ini bagus banget ya. Jadi saya himbau kepada teman-teman yang menyaksikan talkshow ini, sebaiknya saya himbau untuk mendaftar sebelum tanggal 20 April gitu. Karena beri kesempatan kepada panitia, beri kesempatan kepada saya untuk membuat kalian senang dengan tentu saja pakai jersey-nya pas, nggak kekecilan atau kegedean. Karena saya dikejar deadline menyiapkan jersey untuk peserta turnamen. Kalau mereka daftarnya mendekati hari H, nggak ada waktu lagi buat saya untuk menyetak jersey-nya. Kendala saya di situ. Gitu. Jadi sistemnya kuota tadi tetap 40 nih. Tetap 40. Ya. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat aja. Nih. Sobat Jax, catat. Siapa cepat dia dapat. Kuotanya sisa 10 klub lagi. Pastikan kalau klub Sobat Jax udah daftar di Indonesia Fishing Tournament. Karena ini turnamen yang pertama di Indonesia ya. Kebetulan makasih banyak nih buat waktunya ngobrol hari ini Bang John khususnya dan Pak Yogi nanti temenin saya lagi ngobrol. Kalau dilanjut ini nggak akan beres Sobat Jax, nggak akan beres 7 hari 7 malam. Kalau bicara soal mancing, waduh. Apalagi gila mancing ya. Daripada kerja yang penting mancing. Mancing nomor 1 dulu. Kalau saya punya moto gini. Gimana? Jangan sampai pekerjaan mengganggu waktu mancing.
Jangan sampai kerja ganggu waktu mancing ya. Jadi pokoknya mancing nomor 1. Kalau telepon istri lagi mancing gimana nih Bang Jon nih? Angkat telepon dulu atau mancing dulu? Kalau di telepon istri biasanya Dimatiin dulu. Tetap mancing nomor 1 ya. Coba kalau Sobat Jax punya moto apa? Paling enggak izin deh Pak Yogi ya buat Ya. moto yang paling keren di komen. Nanti minta hadiah sama Pak Yogi ya. Mantap. Kita minta giveaway buat Pak Yogi buat dari Jax Vision ya. Oke. Oke. Tuh, di-okein Sobat Jax. Cepat langsung komen sekarang juga nih. Komen moto kalian soal mancing itu kayak gimana. Ini sebenarnya obrolannya seru banget, tapi mungkin kita juga harus undur diri ya. Nanti di lain waktu kita bakalan ngobrol lagi. Untuk Sobat Jax, pokoknya jangan lupa untuk datang ke Indonesia Fishing Tournament karena ini pertama kali di Indonesia dan kamu harus jadi bagian dari sejarah yang membuat turnamen di Indonesia di dunia permancingan. Pokoknya gak akan ada spill-spill, kalian harus datang langsung karena nanti di sana akan berbeda sekali suasananya dan ini menjadi momen kebangkitan dunia mancing nih. Terus jangan lupa datang, barangkali ada yang nyari Rima gitu ya. Boleh ya, nanti kita foto-foto bareng gitu, boleh banget nih. Atau Bang Jon tuh standby dari sebelumnya, berarti ya udah standby di sana. Boleh curcol mau minta foto bareng. Nah, pastinya Sobat Jax di sana juga akan ada banyak produk dari Jax Vision dengan diskon-diskon yang luar biasa berbeda sama nggak event ya. Jadi di event ini ada diskon khusus. Jadi Sobat Jax pastiin untuk datang ke sana dan pastikan klub Sobat Jax udah terdaftar dulu. Selain cuma nonton, bisa juga Sobat Jax di sana ikut membuat suasana jadi lebih ramai gitu. Karena tanpa Sobat Jax, turnamen ini juga mungkin akan kurang berkesan. Jadi Sobat Jax harus banget ada di. Oke, Sobat Jax, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya sama rekan-rekan Sobat Jax. Sampai ketemu lagi di next episode. See you.